Naga dan iblis mengetahui bahwa Cheng Yu adalah manusia terkutuk yang telah membunuh jenis mereka. Cheng Yu sendiri merasa bingung, mengapa mereka bersikap begitu ramah. Namun, seketika, segerombolan serangga padat muncul dari belakang iblis tersebut. Ternyata, itu adalah serangga pemakan jiwa level 40 yang memiliki kemampuan pemakan jiwa yang dapat mengabaikan pertahanan dan kekebalan fisik. Melihat atribut yang dimiliki serangga tersebut, keringat dingin mulai mengalir di dahi Cheng Yu. Tidak heran jika iblis dan naga bergabung bersama, mereka pasti sangat takut pada serangga jiwa yang menyeramkan ini. Dalam momen kritis ini, cacing jiwa telah mengambil alih naga dan iblis, tetapi pintu keluar tepat berada di depan Cheng Yu. Jika mereka bisa mencapai sana, mereka akan bisa melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Namun tiba-tiba, tatapan Cheng Yu membeku, dan ia mengucapkan, "Jika kamu bukan jenisku, hatimu pasti berbeda. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Mendengar ucapan ini, iblis dan naga langsung dipenuhi kemarahan. Tetapi saat itu pula, cacing jiwa melancarkan serangan secara bersamaan. Mereka semua segera berlari. Pintu keluar sudah berada di depan mata, namun dalam detik berikutnya, serangan mental dari Cheng Yu meluncur dengan cepat. Melihat situasi ini, para naga iblis pun menjadi bingung. Mungkinkah manusia ini jadi biang keladi dari semua ini? Manusia sialan. Begitu kami berhasil keluar dari perangkap ini, kami akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Namun, saat ini, hal terpenting bagi mereka adalah segera menyingkirkan serangga jiwa yang mengancam di depan mata. Sayangnya, Cheng Yu sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Rantai jiwa melesat cepat, mengikat mereka dengan kuat dalam sekejap. Para prajurit naga pun segera meluncurkan kutukan untuk menghadapi situasi itu. Dengan suara yang menggema, rantai tersebut putus, tetapi detik berikutnya, para prajurit naga tertegun di tempat. Dari mana datangnya pemanggilan ini? Pikir mereka. Saat melihat jalan keluar, mereka terhalang. Menyaksikan ini, para prajurit naga meraung dan berguling menjauh. Tetapi serangan mereka diblokir dengan mudah oleh prajurit kerangka yang setia. Saat melihat keadaan ini, keringat dingin mengalir di wajah para prajurit naga. Manusia, aku sarankan kamu bersikap lebih bijaksana. Mereka adalah serangga pemakan jiwa yang tidak akan menyerahkan apapun. Jika kita menunda lebih lama lagi, kita semua akan mati di sini. Apa kamu orang gila benar-benar ingin kami dikubur bersama denganmu? Namun, Cheng Yu sama sekali meremehkan ancaman itu. Dengan tenang, ia melambai dan memanggil Jenderal Mayat Hidup. Saat tombak suci Jenderal Mayat Hidup keluar, pasukan mayat hidup seolah terlahir kembali. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang sangat mencekam. Pada saat yang sama, jumlah serangga pemakan jiwa juga semakin meningkat. Melihat pemandangan ini, iblis itu tidak bisa menahan tawanya. Dia mengira Cheng Yu adalah orang gila, tetapi ternyata dia adalah orang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pemanggilan ini akan sanggup menahan serangga pemakan jiwa? Bukankah kamu justru ingin menghancurkan kita semua? Kalau begitu kau harus dikubur di sini. Pikir mereka dengan nada meremehkan. Suasana di sekitar benar-benar gaduh. Dalam kekacauan itu, prajurit kerangka bergegas maju, menyerang kawanan serangga pemakan jiwa dengan pedangnya, sementara iblis-iblis di sekitarnya terus menertawakan Cheng Yu yang dianggap bodoh. "Kau mati sekarang!" teriak mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka merasakan tamparan keras dari Cheng Yu. Ternyata, serangga pemakan jiwa ini tak dapat mendekati Cheng Yu sama sekali. Satu persatu, serangga pemakan jiwa menghantam baju zirah prajurit kerangka. Melihat situasi yang kacau ini, jenderal yang telah mati itu mengayunkan tombak dewa ke atas, segera mengaktifkan keterampilan penyembuhan untuk memasuki barisan kelompok yang terpaksa bertarung. Pada saat bersamaan, Cheng Yu juga mengaktifkan keterampilan taring kerangka, dan dalam sekejap, lusinan serangga pemakan jiwa terjatuh. Menyaksikan pemandangan ini, para iblis dan prajurit naga tercengang. Saya tidak salah lihat, bagaimana mungkin dia seorang yang dianggap sampah level 30 bisa melakukan ini? Namun, yang lebih mengejutkan muncul sesaat kemudian. Keterampilan kekerasan Cheng Yu meluap, dan serangga jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung tewas. Bukan hanya itu, mereka juga berubah menjadi poin pengalaman bagi Cheng Yu, dan pangkatnya pun meningkat dari bintang 4 menjadi letnan 2 bintang 5. Ketika layar penuh dengan pengalaman baru, senyuman muncul di wajah Cheng Yu. Tidak buruk, pikirnya. Dengan cara ini,
saya bisa terus berkembang. Namun, detik berikutnya, energi yang kuat mendidih keluar dari tanah dan tiba-tiba benda terbang besar muncul di udara. Ternyata itu adalah bos tingkat penguasa, Raja Serangga Jiwa. Dengan atribut kemampuan yang sangat tinggi dan keterampilan transformasi bentuk kedua, pertarungan sengit pasti akan segera terjadi. Setelah menyaksikan atribut mengerikan dari Raja Serangga Pemakan Jiwa, Cheng Yu merasa tertegun. Dia belum pernah melihat atribut setinggi itu sebelumnya. Kali ini, dia harus menganggap situasi ini dengan serius. Tanah di sekelilingnya penuh dengan mayat serangga pemakan jiwa, dan meskipun tampak sangat berbahaya, masih ada kesempatan untuk mengalahkannya. Raja itu segera meluncurkan keterampilan menjerit jiwa. Suara mengerikan itu keluar dari mulutnya, memekakkan telinga. Suara mendesis yang nyaring membuat pasukan kerangka kehilangan kemampuan untuk bergerak, seolah-olah gelombang suara itu telah memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Untungnya, ada legiun penyembuh yang siap merawat luka para prajurit kerangka. Mereka terlihat berusaha keras untuk menambal kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan itu. Kekuatan yang dihasilkan oleh Raja Serangga memang layak disebut sebagai ledakan tingkat penguasa level 50. Bahkan baju besi kerangka pun tak luput dari dampaknya. Tiba-tiba, Raja Serangga membuka mulut besarnya yang dipenuhi oleh taring tajam dan langsung mulai menghisap mayat-mayat serangga pemakan jiwa ke dalam mulutnya. Semakin banyak mayat yang ditelan, semakin bengkak pula tubuh Raja Serangga. Melihat pemandangan mengerikan ini, para prajurit di kejauhan menjadi panik. Para prajurit suku yang berani pun lari ketakutan, tak mampu menghadapi suara mencekam yang dipancarkan oleh Raja Serangga Pemakan Jiwa. Bahkan para profesional dari klan naga tampak terkejut dan tidak berdaya. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa luput dari cengkeraman serangga pemakan jiwa ini. Dahulu kala, terdapat ratusan profesional dari klan naga yang mencoba mengalahkannya namun gagal. Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan menemui masalah, ancamnya sebelum melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Namun Cheng Yu tidak mengerti situasi ini. Ia tetap berdiri di tempat, memikirkan bagaimana mayat-mayat serangga pemakan jiwa itu semuanya telah dilahap oleh sosok di hadapannya. Apakah taring kerangka itu dapat menembus pertahanannya? Pikir Cheng Yu sambil merenung. Tepat pada saat Cheng Yu berkutat dengan pikirannya, serangan putaran kedua dari Raja Serangga tiba-tiba meluncur ke arahnya. Baju zirah kerangkanya hancur berantakan hanya dalam sekejap. Sepertinya aku harus menggunakan lebih banyak lapisan perlindungan, gumamnya. Namun, menyusul peristiwa itu, Raja Serangga juga memasuki jangkauan serang Cheng Yu. Dia pun segera mengumpulkan energi di tangan kirinya, dan dengan sekuat tenaga, terciptalah sebuah ledakan hebat yang menggetarkan lapangan. Sayangnya, meski ledakan itu menggelegar, mayat-mayat yang ada terlalu sedikit untuk memberikan kerusakan yang mematikan kepada Raja Serangga. Detik berikutnya, Raja Serangga meluncurkan keterampilan pemakan jiwanya lagi. Energi putih meluncur deras ke arah Cheng Yu, dan saat energi itu menyentuhnya, Cheng Yu merasakan guncangan hebat di hatinya. Tanpa sadar, jiwanya lepas dari tubuhnya. Melihat keadaan yang mengerikan ini, ia segera meningkatkan perlindungan baju zirah kerangkanya, dan berusaha menarik kembali jiwa yang terpisah dari tubuhnya. Sangat berbahaya sekarang, pikir Cheng Yu. Jika aku terlambat sedetik saja, jiwaku pasti akan dimakan oleh Raja Serangga. Beruntung, baju zirah kerangka yang melindunginya mengisolasi kekuatan tarikan tersebut. Namun, prajurit-prajurit kerangkanya tidak memiliki jiwa, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh serangan itu. Melihat situasi yang tampak semakin kritis, Raja Serangga meraung dengan marah. Cheng Yu, di sisi lain, hanya tersenyum tipis. Sekarang giliran aku untuk menyerang, ujarnya, sambil melambaikan tangannya ke atas. Jurus api jiwa tiba-tiba meledak, dan seketika itu juga, tubuh Raja Serangga mulai berputar. Jenderal yang telah mati segera mengaktifkan jurus militer, memerintahkan semua prajurit kerangka untuk menyerbu layaknya segerombolan lebah yang ganas. Sorotan jurus penyihir kerangka 4 seri terus mengenai kepala Raja Serangga, sementara tornado yang dahsyat langsung menyelimuti raja tersebut. Dalam sekejap, beberapa cahaya putih yang menyilaukan meledak dari lokasi Raja Serangga berada, membuat para prajurit kerangka di sekitarnya terhempas oleh energi kuat yang dipancarkan. Cheng Yu yang menyaksikan pemandangan ini tampak terkejut. Ia menyadari bahwa Raja Serangga ternyata telah mengaktifkan wujud keduanya, memunculkan atribut 4 dimensi yang jauh lebih kuat ketimbang sebelumnya. Dengan penuh rasa jijik, Raja Serangga memandang pasukan kerangka dan dengan santai menggapai seorang prajurit kerangka, mengangkatnya tinggi ke mulutnya.
Dalam ekspresi tak percaya Cheng Yu, Raja Serangga itu benar-benar menelan prajurit kerangka hidup-hidup, lalu melanjutkan dengan yang kedua dan ketiga, sementara lukanya pun mulai pulih. Mengetahui keadaan ini, Cheng Yu hanya bisa tersenyum tipis sebelum menarik ramuan spiritual dari tubuhnya. Pertarungan ini kini bergantung pada siapa yang lebih cepat. Apakah Raja Serangga dapat memakan prajurit kerangka dengan segera, ataukah ia bisa memanggil kekuatan lebih besar terlebih dahulu? Saat itu, Raja Serangga kembali mencengkeram prajurit kerangka, tetapi tiba-tiba energi hijau melesat menghantam tubuh Raja Serangga. Ternyata itu adalah keterampilan ketiadaan dari Raja Hantu Medan Perang. Dalam sekejap, gerakan Raja Serangga menjadi sangat lambat, sementara Cheng Yu hanya menonton dengan dingin di samping. Hari ini, pilihan yang ada di hadapannya adalah sangat jelas. Entah Raja Serangga yang mati, atau dirinya sendiri yang akan terhenti.